Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Saat ini dari kami manajemen kelas B dan C Universitas Narotama, kami akan mempresentasikan bisnis plan yang kami namakan dengan Frozels. Nah, ini kita untuk mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengajarnya Bapak Dr. Agus Sukoco ST.MM. Nah, untuk anggota kelompok kami itu terdiri dari saya, Yunis Anggreni, Puji Astuti, Nabila Eko Putri, Aditya Maulana, dan Immanuel Oscar Agape Rinaldi. Nah, awal mula kita membangun merencanakan bisnis Frozels ini adalah merupakan usaha kuliner makanan frozen food yang diolah setengah matang lalu disimpan dalam lemari pendingin dan dipanaskan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Konsumen hanya butuh waktu beberapa menit untuk melakukan proses penyajian sampai makanan tersebut benar-benar dapat dikonsumsi. Makanan cepat saji dalam kemasan ini dapat ditemukan di pusat perbelanjaan seperti pasar swalayan, terus minimarket ataupun di e-commerce. Selain mudah untuk dikonsumsi, makanan setengah matang dalam kemasan juga tentu memiliki asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama pada kalangan anak-anak sampai remaja yang gemar mengkonsumsi makanan siap saji sebagai pilihan favorit untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam beraktivitas sehari-hari. Deskripsi perusahaan. Data perusahaan. Nama perusahaan Else Kitchen. Brand atau merek Frozels. Bidang usaha kuliner. Jenis produk frozen food. Alamat perusahaan Manyar, Surabaya. Nomor telepon perusahaan 081 249 226 898. Email perusahaan elsreunisanggraini@gmail.com. Data pemilik, nama Lukas Siri Rahmat, jenis kelamin laki-laki, peran perusahaan owner, alamat perusahaan Manyar, Surabaya, nomor telepon perusahaan 081 249 226 898. Email perusahaan sirirahmat3@gmail.com. Visi dan misi Frozels. Visi, menjadi perusahaan frozen food terbaik di Indonesia dan menjadi makanan siap saji frozen food yang disukai masyarakat. Misi, memberikan pelayanan terbaik pada konsumen dan memberikan produk frozen food yang mempunyai citra rasa dan disukai semua kalangan masyarakat Indonesia dengan tetap memperhatikan kualitas dan citra rasa dari produk. Dan selanjutnya target pasar. Untuk target pasar ini di semua kalangan masyarakat dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Seperti contohnya pasar swalayan, pasar minimarket. Terus yang kedua pekerja kantor. Yang ketiga ibu rumah tangga. Yang keempat anak-anak sampai mahasiswa. Dari pemasaran Frozel bisa dilakukan di by WhatsApp bisnis, di Instagram juga ada, TikTok Shop, GrabFood, GoFood, atau Shopee Food. Produk Frozels. Nah, produk Frozels ini terdiri dari 4 ya, yaitu yang pertama adalah rolade ayam. Nah, rolade ayam ini itu terbuat dari daging cincang ayam dan hati ayam yang dicampur dengan potongan jamur, roti tawar, dan telur. Untuk berat kemasan ini kita ada pilihan antara ada yang 100 gram atau yang 200 gram. Nah, kalau 100 gram ini kita jual dengan harga 15.000, tapi kalau beli yang kemasan 200 gram itu kita jual dengan harga 28.000. Lalu untuk selanjutnya produk kami yang kedua adalah ayam ungkep. Ayam ungkep ini tuh ayam yang dibumbu kuning dengan teknik ungkep, yaitu didiamkan ayamnya itu yang telah dilumuri bumbu hingga berjam-jam. Nah, untuk perkemasan ini diisi 1 atau 2 potong. Kalau yang isi 1 potong kita jual dengan harga 35.000 atau yang 2 potong itu kita jual 60.000.
Nah, untuk yang ketiga adalah otak-otak bandeng. Nah, ini kalau otak-otak bandeng ini daging cincang dari ikan bandeng yang dihilangkan durinya dan dibumbui dengan bumbu khas dari Frozel sendiri. Untuk berat kemasannya itu kurang lebih 400 gram ya. Untuk satu ekor bandeng ini dan kami jual dengan harga 45.000. Yang terakhir adalah kekian, cincangan daging ayam dan udang yang dibungkus dengan kulit tahu. Perkemasan ini isi 100 gram ya. Itu ukurannya agak besaran atau kita kemasan yang dengan berat 500 gram. Untuk perkemasan yang isi 100 gram itu kita jual dengan harga 15.000. Dan untuk yang kemasan dengan berat 500 gram kita jual dengan 65.000. SDM atau struktur perusahaan. Yang pertama, ada pemilik bisnis. Selanjutnya ada manajer atau marketing dan finance. Selanjutnya ada chef dan product manager. Juga ada asisten chef dan operasional. Untuk selanjutnya yaitu analisis aspek finansial. Nah, ini berikut ini tuh merupakan rincian kebutuhan awal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pada awal produksi. Di samping adalah modal awal atau investasi melalui peralatan, yaitu satu, itu ada kompor gas, jumlah unitnya 1, harga per unitnya 500.000, total biayanya 500.000, umur ekonomisnya 3 tahun, dan untuk penyusutan per tahunnya adalah 100.000. Komponen untuk yang kedua adalah mesin penggiling daging. Itu 1 dengan harga 1 juta, total biaya 1 juta, umur ekonomisnya 3 tahun, penyusutan 100.000. Talenan ada 2 unit, harga per unitnya adalah 10.000, total biaya 20.000, umur ekonomisnya ini 1 tahun, penyusutan per tahunnya adalah 20.000. Tabung gas ini yang 3 kilo 1, jumlah unitnya 1, dengan harga unit 150.000, umur ekonomisnya 3 tahun dan penyusutan per tahunnya itu adalah 50.000. Lalu blender 1 unit 500.000, umur ekonomisnya 2 tahun dan penyusutan per tahunnya adalah 100.000. Panci besar 1 unit itu harga per unitnya 200.000 dengan umur ekonomisnya 3 tahun, penyusutan per tahunnya 50.000. Dandang besar itu 1 unit dengan harga 300.000 dan umur ekonomisnya 3 tahun dan penyusutan per tahunnya adalah 50.000. Lalu pisau jumlahnya 2 unit, harga per unitnya ini 100.000, untuk total biayanya 200.000. Nah, umur ekonomisnya ini 2 tahun dan penyusutan per tahunnya itu adalah 50.000. Sendok itu adalah 5 pieces, harga per unitnya 7.400 dan total biayanya 37.000. Umur ekonomisnya 3 tahun dan penyusutannya 18.000. Deep fry pan itu ada 1 unit dengan harga 300.000 dan umur ekonomisnya 3 tahun dan penyusutan per tahunnya 50.000. Wajan 200.000, umur ekonomisnya itu 3 tahun dengan penyusutannya per tahunnya 50.000. Lalu palu daging kita sediakan 2, harga per unitnya 70.000, total biayanya 140.000. Untuk umur ekonomisnya 3 tahun dan penyusutan per tahunnya 30.000. Untuk grater atau parutan untuk bumbu itu jumlahnya itu 1, untuk harga per unitnya 20.000, total biayanya 20.000 dengan umur ekonomisnya itu 3 tahun, biaya penyusutan per tahunnya adalah 20.000. Baskom kita sediakan jumlahnya itu adalah 4 unit dengan harga 12.000, total biayanya 48.000, umur ekonomisnya 3 tahun dan penyusutan per tahunnya 15.000. Jadi total biaya yang diperlukan untuk peralatan itu 3.615.000 dan total dari penyusutan per tahunnya adalah 703.000. Lalu selanjutnya analisis aspek finansialnya itu adalah dari biaya bahan baku produksi seperti di samping. Ini dari total ada bahannya adalah dada ayam
10 kilo 400.000, ayam potong 7 kilo 350.000, daging udang 3 kilo 200.000, roti tawar 3 pack 60.000, hati ayam 2 kilo 50.000, jamur kuping 500 gram 20.000 untuk harga per produksinya. Lalu bawang merah 5 kilo 100.000, bawang putih 5 kilo 100.000, mentega 1 kilo 80.000, bandeng 30 ekor atau 9 kilo 500.000, santan 10 pack itu sekitar 40.000, jahe kunyit serai itu 200.000, untuk jeruk sambalnya sekitar 1/4 kilo itu 10.000, jeruk nipisnya 1/4 kilo 10.000, kulit tahunya 5 pack 60.000. Untuk gula putih kita sediakan 1 kilo 30.000, gula merah setengah kilo 10.000, untuk garam itu setengah kilo 50.000, dan untuk minyak 5 liter 100.000. Untuk telur kita sediakan 5 kilo itu untuk 150.000, tepung terigu 5 kilo 60.000, dan untuk bahan pelengkapnya itu seperti plastik vakum 150 pieces 20.000, untuk label stiker 150 pieces 50.000, cara penyajian 150 pieces itu 50.000. Jadi total harga per produksi itu sekitar 2.700.000. Kalau total harga dikalikan untuk setahunnya 31.760.000. Timeline bisnis plan. 1 tahun mendapatkan pelanggan setia sebanyak 30 per hari. 2-3 tahun branding frozen food dan produk baru seperti mie ayam frozen food dan lain-lain. 4 tahun penambahan sumber daya manusia untuk membentuk struktur perusahaan. 5 tahun buka cabang baru dan pembentukan perusahaan menjadi CV. 6 tahun bekerja sama dengan perusahaan lain. 7 tahun membuka franchise atau cabang. Frozels. Peluang usaha frozen ini adalah kami menciptakan makanan frozen yang bisa disajikan lebih cepat dengan harga terjangkau dan memiliki cita rasa yang unik dan berkembang dengan beberapa macam makanan frozen seperti mie ayam dan lain-lain, bukan hanya seperti di pasaran nugget, katsu, dan lain-lain. Hambatan frozen adalah harus bersaing ketat dengan perusahaan lain yang memproduksi frozen food seperti Sogood, Kenzler, dan lain-lain. Cara mengatasi memperkenalkan produk frozen dengan layanan di atas rata-rata dan membangun branding frozen. Inovasi kami bukan hanya rolade ayam, ayam ungkep, otak-otak bandeng, dan kekian saja. Akan tetapi akan menciptakan makanan yang lebih variatif yang berupa frozen food seperti mie ayam, ayam kodok, risol, spring roll, tahu mercon, dan lain-lain, guna menghadapi ancaman dan persaingan dengan pesaing lainnya. Target pasar kami adalah semua kalangan usia, baik anak-anak, remaja, dewasa, pekerja, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Karena visi kami adalah menjadi perusahaan frozen food yang terbaik di Indonesia dan akan menjadi makanan siap saji frozen food yang disukai masyarakat. Kami akan melakukan promosi melalui iklan di Instagram, TikTok, influencer, dan lain-lain. Dan kami akan mengadakan acara tiap tahun sekali, Know Your Customer, untuk bisa menerima kritik, saran, dan apa yang dimau customer. Tapi dimulai sebelumnya dari kami membuka email dan pendapat customer saat kami menjual produk kami di awal. Sekian presentasi dari kami untuk bisnis plan Frozels kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih.